Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semuanya. Selamat bergabung di Zoom meeting kita kali ini yang akan membahas mengenai Let's Code Go Faster untuk coding ya. Nanti pematerinya ada Mas Ramdhani nih di sini. Nah, sebelum kita mulai, mungkin saya mau nyapa dulu beberapa orang hebat yang sudah hadir di Zoom kita kali ini, yaitu ada Pak Wisnu Manupraba selaku CEO dari PT Javan Cipta Solusi, kemudian ada Pak Suya Hartono selaku direksi dari PT Javan Cipta Solusi, dan juga ada beberapa petingginya Javan nih sepertinya di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih nih atas kehadiran Bapak-bapak dan juga Ibu-ibu yang telah meluangkan waktunya nih untuk hadir di acara ini. Jadi dari PT Javan Cipta Solusi, kemudian Kodigi, Sharky, dan lain sebagainya itu adalah sponsor atau pendukung nih, sehingga acara ini dapat terlaksana. Seperti itu. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Risha Putriana, saya adalah MC yang akan memandu jalannya acara pada sore hari ini ya. Sore hari ini, seperti itu. Nah, nanti pemateri di sini ada Mas Muhammad Ramdhani. Nah, untuk acara pada sore hari ini akan saya bacakan dulu. Rangkaiannya adalah yang pertama opening yang saat ini kita sedang laksanakan dan juga doa, kemudian penyampaian materi, study case, tanya jawab, dan juga nanti di akhir bakalan ada games dan penutupan. Gamesnya seperti apa nanti ditunggu sampai akhir ya karena ada hadiahnya. Jadi lumayan lah ya teman-teman join di sini. Kemudian nanti kalau misal bisa menang games, teman-teman bakalan dapat hadiah juga gitu. Nah, selain itu, jika teman-teman bisa standby di Zoom ini sampai dengan akhir, maka kami akan memberikan reward berupa sertifikat untuk seluruh yang hadir di Zoom meeting atau training pada sore hari ini. Seperti itu. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Oke, cukup. Terima kasih. Selanjutnya akan ada sambutan ya dari foundernya Geek Academy, yaitu ada Mbak Umi Nurul Hasanah. Mbak Umi Nurul Hasanah, apakah standby? Cek, masuk ya suaranya? Ya, masuk. Oke, langsung ya? Ya, silahkan Mbak Nurul. Ya, baik, terima kasih Mbak Risha. Ya, sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada para support ya dari Javan, kepada Pak Wisnu Manupraba, kemudian ada Pak Sudi Hartono, seperti itu. Kemudian terima kasih juga buat teman-teman yang udah join di event keduanya ini ya, Geek Academy ya. Kemarin kita sudah ada satu event terkait Kamunda. Terus ini adalah event kedua kita kayak gitu. Nah, nggak banyak yang ingin disampaikan. Sekali lagi terima kasih teman-teman sudah hadir dan ingin menyampaikan poinnya adalah di mana Geek Academy ini kami adakan buat membantu teman-teman gitu ya, membantu teman-teman baik yang belum bekerja ataupun yang sudah bekerja, di mana bagi teman-teman mahasiswa ataupun pelajar ditunggu event-eventnya, di mana kita akan selalu mengadakan event-event tentang, untuk saat ini kita khususnya di IT, dan nanti di akhir sesi atau setelah sesi ini selesai, nanti teman-teman ditunggu saja emailnya. Karena apa? Kami akan melakukan seleksi, akan ada tes diberikan kepada teman-teman, dan bagi teman-teman yang berhasil menyelesaikan tes tersebut dengan skor yang sudah kami sesuaikan, seperti itu, teman-teman berhak mendapatkan pelatihan gratis yang jika teman-teman itu belum bekerja, maka nantinya teman-teman akan dialokasikan ke beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Geek Academy, kayak gitu. Jadi ditunggu saja emailnya, ditunggu saja email dari tim Geek Academy ya. Nanti teman-teman akan mendapatkan email terkait tes, dan silakan jika berminat untuk mendapatkan pelatihan gratis selama kurang lebih 1 bulan. Dan setelahnya teman-teman akan bisa bergabung di beberapa perusahaan yang sudah bekerja sama dengan Geek Academy. Sekali lagi, selamat mengikuti event kedua Geek Academy. Semoga teman-teman bisa mendapatkan pembelajaran baru. Thank you, Mbak Ica. Oke, terima kasih kembali Mbak Nurul. Oke, Mbak Nurul ini adalah foundernya dari Geek Academy, tadi sudah disampaikan juga sama Mbak Nurul mengenai informasi tentang Geek Academy.
Jadi untuk rekan-rekan yang berminat nih kira-kira untuk nanti mengikuti seleksi dan lain sebagainya, silahkan stay tune ya di sosial media Geek Academy, yaitu di Instagram dan juga bisa langsung ke websitenya seperti itu. Oke, selanjutnya saya bacakan dulu atau saya ceritain dulu ya sekilas tentang Mas Ramdhani nih. Mas Ramdhani yang akan menjadi pemateri di siang hari ini atau sore hari ini seperti itu. Jadi Mas Ramdhani ini adalah seorang software developer di PT Javan Cipta Solusi seperti itu dan punya beberapa keahlian diantaranya ada CSS, Linux, PHP dan juga Python. Nah di Javan sendiri Mas Ramdhani ini udah berapa tahun Mas? 1 tahun ya, jalan 1 tahun ya? Iya betul, udah 1 tahun. 1 tahun dan merupakan salah satu karyawan berprestasinya juga di Javan seperti itu. Nah, jadi silakan rekan-rekan memperhatikan materi dari Mas Ramdhani, siapa tahu berguna untuk kerja mungkin yang udah kerja bisa diimplementasikan atau mungkin bagi teman-teman yang masih mahasiswa bisa untuk ya nanti sebagai ilmu untuk wawancara atau mungkin interview atau magang ketika mendaftar kerja dan lain sebagainya. Untuk Mas Ramdhani apakah sudah siap? Sudah, Mbak. Oke, bisa share screen ya? Pengaturannya sudah dibuat untuk bisa share screen? Bentar ya. Oke. BTW Mas Ramdhani sekarang lagi sibuk apa aja, Mas? Sibuk itu aja, proyekan Javan. Oke. Lagi mengejar sesuatu, lagi ikut training juga kah sekarang? Bootcamp atau apa? Iya, sekarang ikut juga bootcamp tuh. Ada di Jabar Coding Camp. Yang teman-teman dari Bandung mungkin ada yang ikutan juga. Tapi, nah saya itu ikutan yang Node.js di situ. Jadi berarti sekarang keahliannya tambah Node.js dong? Ya. Luar biasa. Oke. Udah bisa share screen ya, Mas Ramdhani? Udah. Wait. Oke, desktop. Bisa. Oke. Udah belum ya? Udah, tapi ada blok hitam kayaknya kamu membuka chat atau apa gitu, terus ke blok hitam. Nah, udah. Udah, sekarang? Udah. Oke, silakan Mas Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Mbak Ica ya sudah mempersilahkan saya untuk memulai materinya dan juga kepada Pak Wisnu, Pak Sugi selaku petinggi dari Javan dan rekan-rekan semuanya yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara webinar ini. Kali ini saya mau membagikan materi mengenai Less Code, Go Faster, Deliver More with Less Code Platform. Kita akan menggunakan Laravel sebagai platformnya dan agar dapat mempercepat ketika kita ngoding, kita bisa menggunakan pipeline. Definisinya itu akan dijelaskan nanti ya. Jadi harapannya ketika sudah mengikuti webinar ini bisa semakin cepat gitu mendeliver suatu task dan dapat semakin cepat juga ketika kita ngoding gitu. Nah, ini dikutip dari tickbeacon.com. Untuk bisa ngoding lebih cepat, seorang itu harus bisa lebih efisien gitu. Cuma itu aja. Jadi sehingga nggak ada suatu gerakan yang percuma. Nah, tentunya ketika kita ngoding gitu ya, nggak akan lepas dari yang namanya tombol ini ya. Kita sering aja gitu misalkan buka Stack Overflow, copy paste codingannya dari Stack Overflow, terus ke codingan kita gitu ya. Atau juga bahkan kita nge-copy paste si file-file yang di project kita sendiri. Contohnya itu misalkan si aplikasinya itu menggunakan arsitektur MVC ya. Ada model untuk data logiknya, view yang untuk UI-nya dan controller untuk mengatur dari request dan responnya gitu. Kadang nih misal contoh ada fitur buat buku gitu ya. Itu
dibikin tuh CRUD buat bukunya, dibikin UI-nya, dibikin controllernya, dibikin modelnya. Nah, terus ke depannya tuh malah muncul lagi fitur baru, contohnya itu author gitu, si yang punya bukunya. Nah, kadang kita kan kalau misalkan nggak mau ribet gitu ya, kita copy paste juga tuh si foldernya sekalian, misalkan folder yang resource view bukunya di copy, terus dirubah isi filenya, terus modelnya di copy, terus dirubah isi filenya, terus uh, si model, terus si view-nya juga dirubah, model view controllernya juga ya, misalkan dirubah terus diedit-edit gitu isinya. Nah, itu kurang efisiensi ya. Gimana kalau misalkan di hari-hari berikutnya, terus atau mungkin di bulan-bulan berikutnya ternyata kita itu melakukan hal yang sama gitu, dan itu bisa dibilang sifatnya repetitif gitu kan ya. Jadi gimana sih, atau bisa nggak ya kita melakukan copy paste tapi lebih menarik gitu? Atau nah kan ini ada muncul meme juga kan, eh ogah meluangkan waktu 10 menit untuk buat tes manually, lebih milih waktu 10 jam ngoding supaya fitur-fitur ataupun dan lainnya itu bisa diotomatisasi gitu. Ya lebih milih yang itu ya, 10 jam ngoding terus bisa otomatisasi kan, itu ada banyak benefitnya gitu. Nah, dari sini muncullah Laravel. Laravel itu apa sih? Laravel itu punya tagline platform untuk mengembangkan sistem informasi dalam 2 minggu. Ya, tentunya 2 minggu ini relatif ya, tergantung proyeknya juga. Nah, Laravel ini mempunyai berbagai macam fitur-fitur dasar sistem web informasi gitu ya. Ada autentikasi, udah tersedia secara default. Jadi kita nggak perlu mikirin lagi autentikasi, otorisasi juga, dan ada CRUD generator, dan data table, dan lain sebagainya. Pokoknya kalau kita pakai Laravel, nggak akan terlalu ribet lah gitu. Nah, itu kan Laravel itu untuk mempercepat kita deliver task gitu ya. Kalau misalkan biar kita bisa makin cepat ketika ngoding gitu ya, kita bisa pakai Tabnine. Kalau rekan-rekan semuanya yang sudah kenal apa ya, GitHub Copilot gitu ya, itu lagi rame juga. GitHub Copilot itu sama, itu AI code compression. Jadi jika kita pakai itu, previewnya sih misalkan kita ngetik komen aja, itu code-nya bisa di-generate gitu ya. Terus kalau Tabnine ini, kita ngoding gitu ya, itu udah bisa ada itu autocomplete-nya. Jadi kadang kita mikir tuh ya, aku mau ngetik ini, mau ngetik ini. Nah, tiba-tiba apa ya, si autocompletion-nya itu udah nebak gitu mau ngetik apa gitu. Nanti kita bisa coba ketika di studi kasus gitu ya. Dan ini cara kerja Tabnine ya. Tabnine ada yang bisa personal gitu ya, atau secara tim. Dan Tabnine juga ada yang fitur pro-nya ya. Jadi kalau yang basic, tim trained AI-nya maksimal 3 orang. Jadi 3 orang developer saling bergabung. Jadi biar biar model AI-nya itu semakin akurat gitu. Atau bisa juga personal gitu, bisa personal. Terus dan itu apa ya? Training modelnya itu run di lokal gitu. Yang apa ya? Yang menjadi sorotan di sini Tabnine bilang kalau nggak akan pernah nge-share kodenya gitu. Jadi dia ngejunjung privacy. Nah, terus Tabnine bisa diinstal apa aja gitu. Udah banyak ya di di berbagai macam IDE, bisa di VS Code, kode editor yang populer gitu ya. Atau di produk-produknya JetBrains, bisa di IntelliJ IDEA atau di PHP Storm dan lain sebagainya. Terus untuk bahasanya ya, bahasa yang disupport Tabnine itu ada 30. Terus nanti ada ya apa ya,
auto completion suggestion. Auto completion suggestion itu kalau yang versi basic maksimal 2 sih. Jadi kalau misalkan yang masih student atau mahasiswa bisa tuh pakai apa ya? Pakai Tab9 karena Tab9 bisa apa ya? Student friendly lah istilahnya. Jadi kalian bisa dapetin Tab9 Pro dengan mendaftarkan akun student kalian. Nah, sampai di sini aja. Lanjut ke itu ya, studi kasus saja gitu. Untuk mencoba Laravel ini. Dan BTW Laravel ini diinstal di atas Laravel ya. Jadi rekan-rekan perlu install dulu Laravel ya. Nah, nanti bisa tuh install Laravel-nya. Kita install aja ya. Oh, ada. Nah, ini udah ya, udah keinstall. Terus kita buka di kode editor aja. Oh ya, untuk mempercepat development juga kan kadang kalau Laravel itu pakainya PHP Artisan Serve ya, biar bisa dibuka di browser gitu. Jadi nanti tuh misalkan localhost jadi 8000 gitu ya. Untuk yang pakai Linux bisa pakai Valet Linux. Jadi ini tuh biar punya domainnya gitu lah, punya domain test. Ini kan tadi nama foldernya Vault kan. Kita coba buka Vault. Nah, sudah ada belum ya? Oh, udah belum ada. Kita register dulu. Valet ini. Nah, sip, udah ada. Atau misalkan yang pakai Mac itu bisa pakai Valet. Udah itu apa ya? Memang langsung didukung oleh Laravel ya. Nah, ini untuk yang pakai Mac ya. Atau kalau misalkan pakai Windows bisa pakai Laragon. Nah, ini saya pakai Linux ya, jadi pakai Valet Linux. Terus okay, database-nya gitu. Database udah ada. Oke, sip. Ini udah ya, jadi kita langsung install aja Laravel ya. Nah, Laravel bisa diakses di ini ya, di laravel.dev. Ini tagline-nya yang tadi untuk menggunakan sistem informasi dalam 2 minggu. Di sini ada fitur-fiturnya ya, ada kode generator dan lain-lain. Dan Laravel juga udah ada tersedia di 2 versi, yang versi 5 dan versi 4. Tapi saya pakai yang versi 4 aja. Nah, ini fitur-fitur yang tersedia. Tapi karena terbatas waktu juga ya, kita fokus ke beberapa fitur aja, nggak semua. Misalnya di autentikasi, terus yang CRUD generator, ya, dan apa ya, dynamic form gitu ya. Kita coba-coba aja. Untuk instalasinya,
Oh ya, sebelumnya ini requirements-nya ya. PHP-nya itu lebih dari versi 7.4. Terus ini PHP extension-nya yang harus sudah tersedia. Untuk instalasinya kita jalanin ini ya, komposer require Laravel/Laravel. Oh ya, untuk install tab9-nya bisa dicari di sini ya. Nah, ini tinggal install aja kok. Jadi udah langsung. Nah, ini tandanya tab9-nya sudah ready to use. Terus install npm. Berarti ya, emang udah lama sih. Nah, udah ya. Terus kita setup Laravel ya. Udah gitu, wait, bentar. Harusnya ini udah ada database, migration. Terus migrate. Nah, ini udah keinstall ya. Jadi ya ini Laravel udah ada fitur apa ya? Udah tersedia gitu, udah menyediakan dikasih. Tapi belum ada email sama passwordnya. Jadi di Laravel bisa buat juga. Nah, ini pakai command PHP Artisan Laravel. Nah, ini untuk akunnya ya. Kita buat dulu. Terus di sini juga udah ada. Terus kita login. Nah, jadi udah ada fitur ya gitu. Udah disediakan usersnya. Kita bisa create, capture the users gitu. Intinya fitur-fitur utama web sistem informasi itu udah disediakan gitu. Nah, terus ini kan ada fitur database, application log, lookup, dan sebagainya ya. Karena kita nggak akan pakai ini, jadi gimana kalau itu dihilangin dulu? Caranya bisa ketik php artisan vendor publish, terus pilih yang ini ya, yang Laravel.
Nah, ini kan di itu ya, diimpor ke config, terus Laravel, epilogue. Jadi di sini tuh udah ada. Nah, ini kita matiin aja menunya. Terus epilogue-nya juga kita matiin. Mati nggak ya? Nah, udah. Terus, oh, lookup-nya juga. Lookup. Sama satu lagi ya, kitchen sink. Ini adanya di config, di Laravel config. Kita produksi. Nah, ini kitchen sink-nya dimatiin. Oke. Sampai sini cukup ya. Jadi users, roles, permissions, ini udah cukup. Nah, kalau pengen rubah tampilannya bisa nggak ya? Bisa. Jadi di Laravel juga itu sudah disediakan berbagai macam pilihan tema. Kita bisa rubah apa ya? Misalkan ini kan temanya black ya. Kita misalkan rubah ke basic. Nah, ini udah rubah. Terus untuk colorsnya bisa aja mirip gitu ya. Nah, terus untuk studi kasusnya kita mau coba buat ini ya, mau buat coba fitur post sama komen gitu. Jadi ada tabel post yang isinya itu title, user ID sama konten. Terus ya tabel komen yang isinya itu user ID, post ID, dan title sama message. Ini nantinya bakal jadi autornya gitu maksudnya. Kita coba buat. Nah, kita coba buat modelnya dulu ya. Karena model migration maksudnya. Komen terus ini ya. Ini kan ada apa ya? Yang dibutuhin kan title sama user ID sama konten kan. Berarti kita buat table title to string. Nah, maksudnya timeline itu yang tadi, jadi nebak itu udah bisa nebak itu untuk completion-nya. Ini kan benar ya mau ngetik title kan. Terus apa lagi? Konten kan. Table konten text area aja. Text. Terus user ID. Region ID, user ID, reference ke ID, on users, on update cascade, on delete cascade.
Terus tabel komen ya. Tabel komen itu kok gini. Sorry. Comments. Slide itu. Users update. Terus post ID ya. Sama title dan message. Sampai sini cukup migration-nya, terus kita migrate aja. Udah kebuat ya. Comment sama post. Nah, terus kan tadi ada CRUD Builder ya. Jadi cara ngebuatnya itu kita pakai fitur yang namanya ini, Thunderclap. Jadi Thunderclap ini udah nggak perlu instalasi lagi karena udah include di Laravel. Jadi kita cuma tinggal jalanin perintah ini. Sebelum itu tambahin ini dulu di Composer JSON. Ini ya. Di sini. Terus tinggal generate si tabelnya. Oke, udah. Nah, di sini tuh udah kebuat ya di modules, post, kontrolnya udah dibuat otomatis, si modelsnya juga, terus resource-nya juga. Tapi ya, di sini belum ada ya. Caranya biar ada, kita tambahin dulu di sini di app.php, kita tambahin providernya. Kan tadi tuh itu ya, tadi kan post ya. Kita masuk ke app.php, masuk ke provider, di bagian package kita tambahin modus post providers ya. Ada nggak ya? Nah, udah ya, udah masuk ke sini. Terus tadi tuh jalanin ini Composer down autoload. Harusnya udah muncul sih di sini. Nah ya, udah ya. Jadi ini udah bisa buat udah bisa CRUD lah ya.
Jadi udah bisa create title, udah bisa create konten, user ID. Oh, wait. Ini kan masih user ID ya. Jadi nanti bisa dirubah ke usersnya gitu. Intinya kita nggak perlu lagi buat controller dari awal kan. Ada kan di Laravel tuh ada command yang perintahnya itu gini. Make resources. Jadi kalau salah tuh ini perintah untuk membuat itu controller, tapi udah lengkap gitu, udah bisa CRUD. Tapi di dalamnya masih itu kan masih belum ada transaksi apa ya, request respon ke model dan ke view gitu. Masih tetap harus input manual. Nah, kalau dengan tadi Thunderclap ini udah dihandle si apa ya? Si CRUD-nya. Nah, tapi masih ada yang harus disesuaikan ya. Ini kan coba kita buat required dulu. Ini masih belum required. Caranya ini tuh namanya semantic form. Jadi di Laravel juga ada ya yang namanya semantic form. Nah, jadi bisa apa ya? Generate form menggunakan helper form. Untuk membuat si formnya jadi required, nah kita cuma perlu nambahin ini required. Misalkan di labelnya. Nah, udah gitu kita masuk ke sini tadi. Nah, udah required ya. Kita coba simpan, masih nggak bisa kan. Nah, terus ini kan masih user ID ya. Kita sesuaiin dulu supaya nampilin data users ini. Nah, kita buat dulu buat dulu service-nya. Modul plus service. Nah, mana itu tuh? Modul post service. Terus buat post service. Kita buat method get drop down user data. Ini nanti ngambil data user ya, ngambil data users yang di sini. Berarti kan kalau user itu udah punya model ya, udah punya modelnya, ini udah ada kan. Jadi kita panggil aja return user model terus select. Kita cuma butuh name sama ID-nya. Terus nah udah benar. Emang tab 9 luar biasa. Tapi masih kurang sih. Nah. Jadi nanti tuh resultnya kayak gini. Ada apa ya? Jadi ada array. Listnya itu kayak ID-nya berapa, misalkan 1. Terus si name-nya apa, misalkan admin. Dan seterusnya gitu. Terus kita ke controller lagi. Di create ya. Atau mending kita buat itunya dulu. Function construct. Tadi itu kan post service ya. Jadi kita panggil di sini post service ke
plus service. This this. Nah, lalu di create-nya kita panggil data dengan this post service di data. Terus si datanya dilempar ke view. Kok nggak ada? Oh, get user. Nah, oke. Sip. Nah, udah ada ya. Jadi ID-nya admin kan 1 ya, terus name-nya admin. Nah, udah gitu, ini kan masih isian ya, masih isian ketikan ini. Kita rubah biar ini tuh jadi drop down gitu. Di semantic form udah ada nih. Wah, kalau di sini gimana gitu? Nah, bisa pakai select, bisa pakai drop down DB, tapi kayaknya masih belum masuk ke sini sih. Jadi langsung aja ya di sini kita rubah. Ini kan masih teks, kita rubah jadi drop down. User ID-nya ngambil dari user data ya tadi. Ini rubah jadi author. Ini kursornya. Nah, ini udah otomatis ngambil dari user tadi. Kita buat user baru lagi lah. Nah, oke, terus di sini udah ya. Terus kita create. Nah, itu. Kayaknya ada yang ketinggalan. Oh, enggak. Nah, udah. Jadi create-nya udah di-handle sama Laravel. Terus edit-nya juga. Wih, kenapa nih? Oh, ini ya belum ke bawah ya ke sini. Edit dengan data dengan data. User data. Jadi ini tuh kenapa error? Karena ini tuh satu form, tapi dipakai di create juga, dan juga di edit juga gitu. Jadi di bind. Jadi nggak perlu gini, jadi nggak perlu kayak gini, di copy terus di paste ke sini. Ini kan jadi nggak clean ya. Jadi udah di handle, harusnya nggak error sih. Nah, editnya udah di handle, sama show-nya juga udah. Title ini dirubah dulu. Cara ngubahnya yang ini kan masih user ID ya. Jadi rubahnya itu di sini. Kan ini data tabel. Nah, rubahnya di tabel. Ini masih user ID. Oh, ini kan masih ID ya. Gimana kalau kita ngambilnya itu supaya ininya tuh nama user gitu. Berarti kita buat dulu relasinya. Users. Terus kita return berarti belongs to user class user ID. Terus kita pakai ini load users
tentukan name ya, harusnya aman. Model bukan. Nah, jadi tadi kan, ini masih belum. Kita rubah jadi auto. Ininya udah, ininya udah, ininya udah. Kita coba edit ya. Edit belum mau dicoba kan? Tekan ini artikel. Oke, nah udah berubah. Terus kalau misalkan jalan, udah juga. Oke. Show-nya juga udah bisa ya. Show-nya udah di-handle. Terus kan tadi yang sebelumnya di materi itu bisa aja ya, bisa aja kita ngelakuin gini. Di model, post, terus kita copy, terus kita paste. Jadi kan terus ini rubah ya, jadi kan fitur yang belum ini lah, komen ya. Terus kita edit, jadi komen, terus kita edit dalamannya, ada. Ini kan ribet ya, jadi biar nggak gitu, ya pakai yang tadi, Thunderclap. Jadi kita rubah lagi, ini kan tabelnya komen ya. Komen. Belum ada, itu kan belum di register. Kita register sini. Nah, udah ada. Jadi CRUD-nya juga udah berfungsi ya, tinggal penyesuaian user ID-nya, post ID-nya, message sama title-nya. Ini biar makin clean juga, karena ini ya, kalau sadar sih ini ada yang duplikat si providernya. Jadi yang pasti bedakan ini ya, get identifier sama menu-nya. Jadi ini komen, terus di provider ini, di yang post, sama juga kan, yang ini sama nih. Gimana kalau kita tuh buat ini ya, mending biar lebih rapi, kita buat ini provider baru, namanya itu modul service provider, terus yang ini di copy, ini di paste, dan spesial copy, ini perlu, ini juga, ini nggak perlu ya. Ini kita rubah jadi abstrak supaya nggak bisa di instantiate gitu. Jadi ini cuma bisa di extend lah. Nah, terus kemana ya tadi? Ini diganti ini. Jadi kan nggak ke base service provider lagi. Jadi kita extend ke modul service provider. Nah, sih. Kok belum ada? Ini masih ini. Nah, udah. Terus ini hapus. Yang rubah kan ini aja ya. Jadi registernya nggak perlu. Karena semua register kan bakal sama nih.
Terus di sini juga ini post, ini komen, providernya kita ganti. Kita extend ke modul satu provider, coba dihapus. Semoga masih jalan. Oke. Ya, jadi gitu teman-teman. Kalau misalkan mau kostumasi ini juga, ini kan ikonnya masih bulat nih. Ini masih bisa di custom. Terus ya tampilan menunya, terus tampilan ini juga masih bisa di custom. Paginetnya juga bisa. Ini kan masih 1 sampai 4. Terus ya, eh, ini juga, ini kan udah ada short ya. Shortnya juga udah di handle nih sama Laravel. Shortnya udah. Terus search-nya, kita coba search ini. Nah, udah juga. Terus kalau misalkan teman-teman perhatiin nih, ini kan nggak nge-reload ya. Jadi ini mirip-mirip kayak SPA, jadi single page application. Ini kan nggak nge-reload karena di Laravel menggunakan ini TurboLinks. Jadi jika TurboLinks true, ini bakal kayak SPA, nggak kelihatan nge-reload. Terus kalau misalkan dirubah ke false, nah gitu ya. Jadi reload dulu, tapi lebih enak ini kan, jadi makin cepet tuh. Mbak Ica, standby. Standby, Ram. Kenapa? Mau ngisa waktu berapa menit ya? Gimana? Sisa waktunya gitu. Sekarang jam 16.27, masih sampai jam 16.45. Oh, 45. Apa lagi ya? Kita custom ini ya, si iconnya. Jadi Laravel itu pakainya semantic form. Kalau mau nge-custom iconnya, bisa ke ini, semantic form, semantic icon. Terus apa ya? Kalau misalkan post, kita cari artikel aja deh. Newspaper. Nah, di sininya ini kan masih circle ya, circle outline. Nah, kita ganti jadi newspaper. Ganti. Oke. Terus ya yang komen juga sama. Terus apa ya? Apa lagi ya? Kita benerin dulu ini aja deh. Benerin dulu si komennya. Komen tuh butuh user ID, jadi nggak post controller user ID, kita copy ini. Ya emang sih masih ada kegiatan copy paste, tapi tidak se-instan itu ya. Maksudnya kebayangkan kalau misalkan mau buat sistem web informasi, tapi kita kopinya project gitu kan, si outnya dibuat lagi, si permissionnya dibuat lagi gitu. Kalau ini kita bisa fokus ke pengembangan CRUD-nya atau pengembangan logiknya gitu.
user data service post service. Oke, user data. Oke. Berarti ini dibuat dropdown. Ini yang user ID, terus kita ambil user datanya, user ID. Nah, ini. Terus ambil post berarti. Service post. Function get post data. Itu ini aja. Post. Terus post itu punya apa ya? Post itu title. Nanti ambil title-nya. Di komen kita panggil di sini ya berarti post. Masih ada. Oke, terus ini complex user data sama post data. Ini dirubah jadi dropdown juga. Ini masih post ID, terus ini jadi post data. Nah, udah ya. Ini business postnya. Jadi nanti tinggal tambahin ini ya. Adminnya tinggal user author ID-nya tinggal milih, postnya tinggal milih, terus sama ini juga udah support system masalah. Nah, ini. Jadi lebih mempermudah. Contohnya, nah, udah masuk juga. Tinggal penyesuaian yang ini, bisa ID-nya disesuaikan sama post ID-nya disesuaikan. Ya, apa ya? Ini nih, ACL. Jadi ACL itu akses control list ya. Ini permission ya. Jadi kalau misalkan nanti ya, ini kan ada post sama komen. Yang buat post kan pasti author ya. Terus yang komen itu pasti readernya. Jadi anggaplah ada ini. Anggap ada author sama itu. Nah, terus kita tambahin nah, tiap-tiap users tadi ini role-nya sebagai apa? Jadi ini susah ya. Ini set ke author.
Udah ya. Terus buat satu user lagi ya, contoh ini reader, SBFN, aktif. Terus kalau misalkan login, kita login tuh sebagai user yang tadi dibuat ya. Oh ya, misalkan yang ini aja deh. Nah, tampilannya beda ya sama yang admin. Jadi kalau yang ini nggak ada sistem ini ya, pengaturan usernya. Tapi ya, maksudnya udah bisa, kombinasi juga udah bisa. Terus kalau misalkan reader kan sejatinya nggak bisa lihat post ya. Jadi cuma bisa lihat komen lah. Atau enggak misalkan ada post bisa lihat listnya aja gitu. Jadi nggak punya hak akses untuk nge-create post. Caranya di Laravel itu kan ini ya, pakai ACL. Nanti bisa gini, kalau misalkan si usernya bisa ngelihat dashboard, nanti bakal bisa akses menunya gitu. Ini coba dulu aja ya. Nah, data permissions-nya disimpannya tuh di sini. Jadi ini bintang itu untuk hak akses semua. Kita coba buat ini ya. Nah, ini deh. Manual dulu aja ya. Harusnya sih pakai seeder sih. Kita buat create list post aja dulu. List post. List post. Ini list comment. List comment. Nah, udah ada ya. Terus kita assign si permissions-nya. Author tuh bisa lihat ini, list post sama list comment. Ini anggap aja ya, satu aja dulu, misalkan cuma bisa lihat komen aja ya gitu. Contoh aja gitu. Jadi author bisa dua-duanya dan reader cuma bisa lihat komen aja gitu. Sebagai contoh. Terus ini kan udah desain. Caranya biar si menunya hilang, jadi nggak bisa diakses gitu ya. Di di post berarti di post config. Nah, tadi itu apa ya? List post kan. Jadi coba kita masukin list post. Jadi yang nggak punya permission ini nggak akan bisa lihat gitu harusnya. Berarti login ke reader ya. Nah, jadi udah nggak ada. Si postnya udah nggak ada. Terus kalau misalkan kalau reader kan ya emang cuma lihat komennya aja gitu ya. Untuk yang ini author bisa dua-duanya.
Dan ini juga Laravel itu udah apa ya? Udah di udah ada fitur translasinya. Jadi kalau misalkan kita coba ini ya, misalkan Tamapos, kita buat ini kan masih post event gitu. Terus kita kalau misalkan berubah bahasanya, benar ini. Pasti coba dulu aja lah. Gimana sih? Kalau dulu. Hmm. Ini ya. Nah, kita coba import dulu. Oke, kemudian publish view-nya. Nah, oh ya, kalau misalkan ini kan, kalau sebelum dipublish, ini jadi nggak akan bisa diedit nih. Kalau ya tampilan loginnya ya gini aja. Tapi kalau misalkan udah dipublish, bisa di custom lagi gitu di outnya. Kalau misalkan ini kan loginnya ya, kita coba hapus aja deh. Udah nggak ada. Nanti kalau misalkan rekan-rekan mencoba Laravel, bisa nih nge-custom login page-nya juga. Customnya di sini. Forward-nya juga, registernya juga, sama risetnya juga. Ada banyak sih. Terus emailnya juga, kalau misalkan ini ya, kalau ini kan udah ada register nih, bisa ada. Oh, ya. Wait. Kita rubah lagi jadi EN. Nah ya, jadi bahasanya di sini ya, diaturnya. Kalau kita mau English, setting English. Terus contoh register ya. Kita register, terus lewat Laravel. Harusnya masuk sini sih. Nah, tadi tuh emailnya ini kan. Nanti kalau misalkan mau disetting ke apa ya, email masing-masing, bisa ngatur di sini juga. Nanti bakal kekirimnya misalkan ke Gmail atau punya mail server sendiri, itu bisa juga. Kita cari ini ya. Buka. Ini udah. Cuma nggak bisa login ya, tadi passwordnya nggak tahu. Tapi registernya udah berhasil. Fiturnya masih banyak sih sebenarnya. Ada apa ya? Ada lookup, semantic form, suitable nih ketinggalan. Tapi ya waktunya nggak cukup. Jadi sekian dulu aja ya. Rekan-rekan nanti bisa kalau misalkan mau pakai Laravel atau dan mau tanya-tanya juga, nanti bisa email ke saya aja.
emailnya di sini. Everyone meeting. Nah, di situ Mbak Ica, gimana ya? Oke. Masih banyak ya Mas Ramdhani ya sebenarnya ya. Ya, masih banyak, masih banyak. Oke, kalau gitu mungkin itu tadi ya dikasih emailnya Mas Ramdhani. Kalau misalkan nanti ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi, boleh langsung ke emailnya Mas Ramdhani. Terus nanti kita bakalan memberikan ini apa namanya recording dari yang disampaikan oleh Mas Ramdhani hari ini melalui WhatsApp. Jadi nanti bakalan di broadcast untuk linknya seperti itu. Kemudian nanti rekan-rekan boleh bebas bertanya di email tersebut ya, gitu. Nah, selain itu mungkin nanti juga bakalan ada training lanjutan ya, Mas Ramdhani, untuk membahas lebih luas lagi, lebih apa namanya, lebih detail lagi seperti itu. Gitu. Ya, Nah, boleh, jadi Mbak. buat teman-teman di sini mungkin nanti boleh checking webnya Geek Academy terus ya, gitu. Oke, selanjutnya kita buka 3 penanya, 3 aja karena udah mepet nih waktunya, udah mau selesai seperti itu. Jadi kita membuka 3 penanya bagi teman-teman yang pengen bertanya secara langsung daripada lupa, atau boleh kalau misalkan nanti pertanyaannya panjang atau butuh penjelasan yang lebih lanjut bisa lewat email Mas Ramdhani seperti itu. Tapi kalau sekarang boleh juga tanya 3 orang, saya berikan kesempatan ya. Buat yang mau tanya langsung raise hand aja. Nanti dari tim Geek Academy akan checking siapa yang telah raise hand, seperti itu. Kalau misalkan nggak ada yang nanya, nanti kita akan langsung bertanya melalui Kahoot ya. Oke, ini ada yang raise hand, Mas Julius. Mas Julius, boleh open mic? Ya, Assalamualaikum, Mas Ramdhani. Terima kasih. Salam. Ya, mau nanya ini aja, Mas. Untuk HTTP kliennya di Laravel ada juga, Mas ya? Gimana? Untuk HTTP klien kayak Laravel kan kayak pakai Google HTTP itu. Di Laravelnya ada nggak ya? Oh, iya, iya udah ada. Kalau nggak salah. Wait, cek dulu ya. Oke. Gazal kan? Iya, Mas. Oh iya, HTTP Gazal kayaknya belum ada nih. Ini udah ada. Oh, Jadi bisa pakai Gazal tuh. oh, berarti bisa pakai Gazelle juga ya? Iya. Oke, siap. Thank you, Mas. Siap. Oh iya, tapi ada nih yang penting ketinggalan. Oh, kalau di versi 5, Laravel versi 5 kalau nggak salah udah lebih customable. Jadi kan tadi tuh kalau misalkan mau kostum apa ya UI, kita lewat sini ya, kita lewat ketik ini, copy paste, terus copy paste paste. Kalau di versi 5 itu udah ada menunya. Jadi di versi 5 itu ada menu settings, bisa ngerubah si temanya gitu. Terus yang kelupaan di Laravel ini tuh si debug bar. Debug bar kan penting tuh. Nah ini belum keinstall. Sorry ya, install aja dulu sekalian. Gitu Mas. Di bug bar itu kayak unit testingnya, Mas ya? Enggak, jadi kalau unit testingnya itu kan udah pakai PHP unit. Jadi udah ada nih, udah ada di test fitur di sini. Tinggal buat unit baru kan PHP artisan. Unit gitu. PHP artisan. Nah, make test gitu.
make test misalkan user post test. Nah, ke sini masukkan. Tapi kalau di Bakbar itu untuk ngecek ininya aja sih. Misalkan ini kan out login, kita ini tuh rootnya kemana sih? Oh, ke sini, ke login controller di Laravel platform controller. Terus view-nya itu ngambil dari mana aja sih? Nah, dari sini, dari resource, view, vendor, Laravel. Itu di Bakbarnya. Oke, thank you informasinya, Mas. Siap. Oke, terima kasih Mas. Tadi siapa yang nanya? Tadi Mas Julius ya. Oke, selanjutnya Mas Ramdhani ada pertanyaan lagi dari Mas Taufik Maulana. Kalau Mas Ramdhani, saya mau tanya, Laravel ini sudah ada API integration-nya belum ya? Terima kasih sebelumnya. Silakan Mas Nah, Ramdhani. itu ya sama-sama. Terima kasih juga udah nanya ya. Kalau API integration itu belum. Jadi ya itu masih apa ya? Bisa dikembangkan, dan juga Laravel ini karena kebetulan dibuat sama kita, maksudnya tim Javan, dan ini tuh produk lokal ya gitu. Pun rekan-rekan semuanya juga bisa ikutan mengembangkan Laravel. Jadi yang kurang atau apa gitu bisa pull request, karena untuk API integration-nya itu belum ada. Tapi aku kurang tahu sih kalau di versi 5, karena belum explore juga di versi 5. Untuk sekarang itu fokusnya ke web, jadi ke sistem informasinya aja gitu. Sebegitu, menjawab enggak ya? Halo, halo Mbak Ica. Cek, oke. Saya membackup Mbak Ica ya. Kayaknya Mbak Ica ada kendala dengan device-nya. Oke, next. Ada mau tanya lagi? Satu pertanyaan terakhir ya. Oh ya, sebelumnya terima kasih nih buat Mas Taufik Maulana yang udah bertanya. Bagaimana dari rekan-rekan, masih ada yang mau tanyakan lagi? Kami buka satu slot. Saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Ada nih. Terakhir ya, dari Mas atau Mbak ya, dari Mas atau Mbak Jasmika. Halo Mas Ramdhani, saya mau tanya untuk code dari Laravel ini apa bias dari kontainer kan? Gimana nih? Itu maksudnya bisa ya? Oh, apa bisa? Oh iya, benar. Silakan Mas Ramdhani. Ini bisa ya, bisa Mbak. Jadi waktu itu ada project gitu ya, jadi pakai Docker. Jadi ya Laravel-nya itu di kontainerkan, itu bisa Mbak. Atau Mas gitu ya, aku kurang tahu. Maaf kalau salah penyebutan nama. Oke, baik. Terima kasih Mas atau Mbak Jasmika. Oke, dari Mas Ramdhani masih ada ini nggak yang mau ditanyakan? Ada yang mau disampaikan gitu ya, yang mau disampaikan. Ada Mbak. Jadi ini ya, bagi rekan-rekan semua yang punya email student, itu tolong dimanfaatkan karena itu kepake banget loh. Maksudnya tuh contohnya Tab9 gitu ya. Tab9 itu kalau misalkan buka students gitu ya, itu auto complete-nya kan tadi ya lumayan lah ya. Ini bisa tinggal daftarin aja email students-nya, terus tinggal get Tab9 student. Dan untuk mempercepat coding kan kalau misalkan pakai IDE khusus gitu ya, IDE khusus untuk programming language tertentu, contohnya dari JetBrains,
Nah, bisa nih pakai educational license juga. Jadi supaya makin mempercepat juga ketika kita ngoding, bisa pakai IDE khusus gitu. Jadi manfaatkan aja gitu ya kalau misalkan yang punya itu apa sih email student gitu ya. Atau ada juga nih GitHub student starter pack developer pack gitu ya. Ini banyak nih, ada Canvas, DigitalOcean, ya banyak lah. Jadi kepake banget tuh. Dan sama terakhir satu lagi, jika rekan-rekan semuanya itu apa ya, pengen ada fitur apa gitu ya di Laravel, ya bisa request atau juga melengkapi dokumentasi atau misalkan membantu mengembangkan itu sangat-sangat amat terima kasih gitu ya. Supaya ya Indonesia juga punya gitu lah sesuatu yang kayak gini. Sekian Mbak. Oke, ya baik. Terima kasih Mas Ramdhani. Oke, Mbak Ica standby. Ya, standby. Standby ya. Oke, silakan untuk dilanjutkan acaranya Mbak Ica. Oke, semuanya terima kasih Mbak Nurul karena tadi ada kesalahan teknis ya. Oke, dari Mas Ramdhani sudah cukup yang mau disampaikan? Sudah cukup. Oke, untuk selanjutnya sebagai informasi ya buat teman-teman, nanti teman-teman yang di sini akan mendapatkan email yang berisi soal-soal rekrutmen yang kebanyakan digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk tes magang maupun internal ya. Itu codingan seperti itu namanya Coderbait. Nah, silahkan rekan-rekan nanti cek emailnya masing-masing, kemudian nanti dikerjakan gitu ya. Jadi kalau misalkan dari hasil pengerjaan teman-teman ternyata di atas rata-rata dan sesuai dengan kualifikasi kita, ada kemungkinan teman-teman bakalan dihubungi oleh tim Geek Academy untuk mendapatkan gratis training gratis seperti itu. Nah, training gratis ini nanti juga bakalan bisa dipakai teman-teman untuk sertifikat dan lain sebagainya gitu. Dan ada kemungkinan juga ketika teman-teman sudah mendapatkan nilai yang sesuai dengan kriteria kami, maka akan ditawari untuk di-hire baik di perusahaan kami maupun di perusahaan mitra seperti itu. Jadi silakan ya setelah ini teman-teman checking emailnya masing-masing. Seperti itu. Nah, mungkin Mas Ramdhani boleh stop share screen. Gantian saya yang share screen ya. Oh ya, ya siap-siap. Oke. Oh ya, terus nanti teman-teman yang di sini selesai Kahoot, silahkan langsung mengisi form evaluasi atau form absensi yang akan disampaikan oleh Mas Izat ya nanti di kolom komentar. Jadi teman-teman yang mengirimkan atau memberikan respon di form tersebut akan mendapatkan email yang satu berupa soal-soal, bank soal untuk mengerjakan tes rekrutmen, kemudian yang kedua teman-teman akan mendapatkan sertifikat seperti itu. Nah, jadi silahkan rekan-rekan mengisi form tersebut ya. Ini udah di-share sama admin seperti itu. Nah, terus sekarang kita bakalan main Kahoot, di mana nanti pemenangnya akan mendapatkan hadiah ya, hadiah berupa GoPay yang akan ditransfer langsung oleh tim Geek Academy seperti itu. Oke, saya buka dulu untuk games-nya. Oh ya, BTW Mas Ramdhani tadi soalnya udah ini ya, udah apa namanya? Apa namanya risamnya udah ada ya? Ah ya udah. Oke. Boleh dong Mas dikasih clue-clue dulu nih sambil saya ngebuka ininya, ngebuka tabletnya. Clue soal? Beberapa ya. risam. Ya, kalau dari risamnya ya, fitur-fitur Laravel gitu yang kepake, yang tadi bisa CRUD Builder gitu kan, itu kepake. Terus untuk buat form gitu, helper formnya gitu kan, itu pakainya semantic form nih. Kalau yang tadi CRUD Builder kan pakainya Thunderclap. Sama
tadi Tabline tuh kalau menurut aku sih kepake ya. Itu auto completion-nya lumayan. Tabline-nya itu kalau yang basic itu kan maksimal 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 suggestion-nya itu kan cuma 2 ya. Kalau misalkan udah pakai yang pro itu bisa maksimal sampai 5, bisa diatur malah bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2. Itu tergantung, bebas lah kalau misalkan udah pro. Tapi kalau yang basic itu difixkan cuma bisa nampilin 2 suggestion. Sama itu support banyak kan, itu Tabline support banyak language. Kalau misalkan kalau rekan-rekan semua di sini ada yang pakai Node.js atau JavaScript gitu ya, itu support, atau React itu juga support, atau misalkan apa ya, PHP ya tentunya udah support. Bisa dicek aja di websitenya Tabline. Ya mungkin cukup Mbak tulisannya. Cek Mbak Ica standby. Standby, Mbak Nurul. Oke. Silakan nih rekan-rekan coba buka kahoot.it kemudian masukkan pin ini ya. Nanti buat pemenang bakalan dapat hadiah nih dari kita. 3 orang pemenang ya. Yuk. Pada join pakai handphone atau pakai komputer silahkan. Ya, Mas Taufik Maulana udah join. Rutenbach apa nih? Rihan. Yuk, join yuk. Udah ada berapa nih? 10 pemain. Sambil, di Google Form untuk evaluasinya, Oke, ini kayaknya Mbak Ica-nya gangguan lagi. Oke, buat teman-teman yang belum join, silahkan join dan ikuti games-nya ya. Masih ada yang belum join? Mas Izat, boleh bantu share screen Kahoot-nya? Oke, Mbak Ica udah balik lagi, aman? udah kelihatan Mbak share screen-nya? Udah. Oke, kayaknya udah jam 17.05, bisa langsung kita mulai aja dengan peserta yang sudah join. Oke, Mbak Nurul, mungkin kita berdua pandu ya Mbak buat Kahoot-nya ini, takut nanti aku hilang lagi. Kita mulai dari sekarang. Oke. Pertanyaannya cuma ada 5 ya, teman-teman. Jadi silahkan diperhatikan baik-baik. Fitur Laravel
yang dapat generate fitur CRUD. Apa nih? Yuk, 3 orang sudah menjawab. 4, 5. Tadi udah dikasih clue ya sama Mas Ramdhani ya. Apa tuh jawabannya? Cukup panjang tadi Mbak Ica ya, Mas Ramdhani ngasih clue-nya. Oke, ada yang terjebak nih Mbak ternyata. Thunderclap ya teman-teman jawabannya di yang kuning. Oke, selanjutnya. Ini siapa nih yang jadi juara pertama? Terima kasih Mas, nggak tahu namanya siapa, nggak bisa bacanya. Oke, lanjut aja. Oke, next. Ya, jumlah bahasa yang disupport tab, gimana bacanya Mas Ramdhani? Tab 9 kali ya? Tab 9, oke. Tab 9. Jumlah bahasa berapa tuh? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya yang benar adalah 30 ya, teman-teman. Oke, selanjutnya kita cek dulu nih siapa yang Jasni Chawang. Emang bener-bener ya, namanya susah-susah ya. Oke, maksimal suggestion yang diberikan oleh tab 9 basic. Ada berapa? Ada berapa nih? Ada 4, 2, 5, 7. Tadi disebutin juga sih sama Mas Ramdhani di risamnya. Oke, malah banyak yang jawab 5 ya. Cuman 2 guys. Oke, lanjut. Nih, udah Mas Ahmad nih yang di posisi pertama. Oke, selanjutnya helper untuk membuat form sesuai dengan style formatic UI pada Laravel. Apa nih? Yuk, cepet-cepetan. Empat, 3, 2, 1. Jawabannya adalah semantic form. Oke, ini udah cukup banyak yang bener nih. Masih Mas Aan ya? Ahmad ya, yang pemain baru Mbak Ica, jadi Ahmad ya. Iya. Oke, terus yang terakhir nih, soal terakhir. Apakah tab 9 student friendly? Student friendly nggak nih? Yes or no? 3, 2, 1. Wah, 1 orang doang. Siapa nih yang jawab? Ini salah klik apa ya? Ayo aku. Oke, ini dia pemenangnya ya. Ada juara 1 Mas Ahmad, juara 2 Mas Aan, dan juara 3 ada Jasni Chawang. Ya, jadi 3 orang pemenang ini silahkan di screenshot bukti kemenangannya. Kemudian nanti dikirimkan melalui WhatsApp ke WhatsApp Geek Academy ya, yang tadi sudah disampaikan gitu, yang tadi dari tadi pagi udah ngerimain teman-teman untuk hadir di training pada sore hari ini seperti itu. Atau mungkin nanti boleh dari tim Geek Academy share untuk nomornya ya. Mas Izzat kayaknya tadi nge-save untuk nomornya, silahkan dikirim di kolom komentar seperti itu. Nah, terus saya remind lagi untuk rekan-rekan, setelah ini kita bakalan mengirimkan soal untuk latihan, soal latihan rekrutmen seperti itu, silahkan rekan-rekan kerjakan. Dan juga silahkan untuk mengisi form absensi yang dilaksanakan pada sore hari ini, karena yang mendapatkan soal secara gratis dan juga recording dan juga sertifikat hanya teman-teman yang mengisi form evaluasi atau form presensi berikut ini seperti itu. Jadi silakan untuk diisi teman-teman semuanya. Setelah ini teman-teman boleh live. Kalau udah selesai nge-screenshot ya, jangan lupa di-screenshot dulu seperti itu. Dan mungkin dari Mbak Nurul mau ada tambahan dulu dari Geek Academy. Ya, sekali lagi terima kasih nih buat teman-teman peserta yang udah join. Sekali lagi nanti ketika kami mengirimkan email untuk dikerjakan buat teman-teman, sekali lagi yang pertama adalah jika teman-teman berhasil, teman-teman akan mendapatkan pelatihan secara gratis, secara cuma-cuma dalam waktu 30 hari ke depan yang akan kita mulai di pertengahan Oktober. Terus yang kedua adalah bagi teman-teman yang sudah bekerja, tentunya itu akan menjadi
ini ya, tambahan knowledge ya buat teman-teman. Terus bagi teman-teman yang belum bekerja, tentunya nanti jika memang bersedia untuk join dengan Geek Academy, kami akan menjadi sarana teman-teman sebagai apa ya, jembatan lah teman-teman akan bertemu dengan perusahaan yang diinginkan, seperti itu. Terima kasih buat seluruh peserta event pada sore hari ini. Thank you, Mbak Ica. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Nah, itu dari Mbak Nurul, dan saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir pada sore hari ini. Terima kasih juga untuk para sponsor dan juga pendukung, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik, seperti itu. Nah, mungkin selama memandu jalannya acara, saya melakukan banyak kesalahan atau banyak kata-kata yang tidak sesuai, saya mohon maaf. Saya mewakili seluruh tim Geek Academy mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di training selanjutnya. Oke, oh Mas Ramdhani mau closing nih, silakan Mas Ramdhani. Dari saya yang sebelumnya ya, mohon maaf bila ada kesalahan juga. Dan kalau misalkan ada dalam penyampaian materinya itu ada yang kurang, mohon maaf juga. Dan terima kasih juga ya kepada rekan-rekan semuanya yang hingga saat ini masih standby di sini. Terima kasih banyak. Cukup sekian, Mbak. Oke, terima kasih Mas Ramdhani. Nah, selanjutnya ya, tadi karena waktunya cukup mepet, di form kami memberikan pertanyaan apakah perlu ada training lanjutan, silahkan dijawab di situ. Kalau misalkan nanti jawabannya perlu, maka kita akan selenggarakan lagi untuk trainingnya seperti itu. Sekali lagi terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore.